Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari 4 orang, yaitu Muhammad Rafa Maulana, lalu ada Raden Adi Aksa Arfantio, English Kelvin Revaldi, dan Farhan Narawangsa Hanggara. Di kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah materi yang cukup penting dalam proses hukum di Indonesia, yaitu banding. Mungkin kita sering dengar istilah banding ini di berita hukum. Tapi sebenarnya, apa sih itu banding? Siapa aja yang bisa mengajukannya? Dan seperti apa prosesnya di pengadilan? Nah, melalui presentasi ini, kami akan coba menjelaskan secara singkat dan jelas, mulai dari pengertian, dasar hukum, hingga prosedur teknis pengajuan banding yang berlaku di sistem peradilan kita. Jadi, semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik ya. Oke. Jadi banding itu adalah salah satu upaya hukum biasa yang bisa diajukan oleh salah satu pihak, atau bahkan dua-duanya, kalau mereka nggak puas sama putusan dari pengadilan negeri. Jadi, misalnya kamu merasa isi putusannya berat sebelah, nggak adil, atau kurang pas, nah, kamu punya hak untuk naik banding ke pengadilan tinggi. Tapi prosesnya tetap lewat pengadilan negeri tempat putusan awal dijatuhkan, ya. Banding ini penting banget. Karena jadi semacam jalur legal buat pihak yang merasa dirugikan buat fight back secara hukum. Tujuannya jelas, biar ada kesempatan untuk ngoreksi atau mempertimbangkan ulang isi putusan sebelumnya. Jadi sistemnya nggak mandek di satu titik, dan keadilan bisa tetap dijaga. Banding itu punya dasar hukum yang jelas. Diatur dalam pasal 188-194 HIR untuk Jawa dan Madura, dan pasal 199-205 RBG buat daerah di luar Jawa dan Madura. Tapi sekarang, beberapa pasal itu udah nggak berlaku, dan diganti sama UU No. 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Artinya, pengajuan banding bukan cuma soal rasa nggak terima, tapi memang diakui secara hukum. Kalau kita bicara soal banding, ada dua istilah penting yang sering muncul, yaitu memori banding dan kontra memori banding. Nah, memori banding itu pada dasarnya adalah dokumen berisi alasan kenapa seseorang nggak setuju dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Isinya bisa berupa argumen hukum, bukti, atau penjelasan yang mendukung kenapa putusan itu perlu ditinjau ulang. Sementara itu, kontra memori banding adalah jawaban atau tanggapan dari pihak lawan, yang isinya membantah argumen tadi dan mendukung putusan awal. Jadi, keduanya punya peran penting dalam proses banding, karena dari situlah hakim di pengadilan tingkat atas bisa menilai kembali perkara secara lebih objektif. Banding harus diajukan dalam waktu 14 hari kalender setelah putusan dibacakan. Kalau pas hari ke-14 itu jatuh di hari libur, maka dihitung ke hari kerja berikutnya. Kalau lewat dari itu, permohonan masih bisa diterima. Tapi panitera harus bikin surat keterangan bahwa banding diajukan terlambat. Jadi, meskipun ada toleransi, lebih baik jangan sampai telat ya. Lalu ngurus banding tentu nggak gratis. Pemohon harus bayar panjar biaya perkara, dan semua rinciannya tercantum dalam SKUM, atau surat kuasa untuk membayar. Biayanya mencakup pencatatan, pengiriman berkas, dan pemberitahuan ke para pihak. Setelah dibayar lunas, pengadilan akan buat akta pernyataan banding dan mencatatnya dalam register. Setelah proses administratif selesai, kedua belah pihak dikasih kesempatan buat memeriksa isi berkas perkara, ini disebut insage. Lalu dalam waktu 30 hari sejak banding diajukan, berkas harus sudah dikirim ke pengadilan tinggi. Biaya pengiriman juga ditanggung oleh pihak pembanding dan dibayar lewat bank pemerintah atau kantor pos kalau pihak pembanding berubah pikiran dan mau mencabut bandingnya, bisa banget. Caranya, ajukan permohonan resmi ke Ketua Pengadilan Negeri, dan harus ditandatangani langsung atau oleh kuasanya. Permohonan ini harus disertai akta panitera dan langsung dikirim ke pengadilan tinggi. Kesimpulannya jadi, kalau dari isi PPT kami banding itu pada dasarnya adalah jalur hukum yang sah buat nyari keadilan kalau ada pihak yang merasa putusan pengadilan sebelumnya belum pas atau belum adil. Di dalam prosesnya, ada memori dan kontra memori banding yang jadi ruang bagi masing-masing pihak buat saling menyampaikan argumen mereka. Prosedurnya memang terstruktur dan harus sesuai aturan, tapi itu semua penting supaya keputusan yang diambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Intinya,
Sistem banding ini hadir supaya keadilan nggak berhenti di satu pintu aja, tapi bisa terus diuji dan diperbaiki lewat proses hukum yang lebih tinggi. Sekian PPT dari kelompok kami mengenai proses banding dalam hukum acara perdata. Mohon maaf jika ada kurang, semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.